Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih semangat. Sesi yang terakhir, pertemuan yang keempat paling menakutkan saya. Semoga karena ini membahas tentang Roh Kudus, semoga makin banyak orang yang mengangguk-angguk begini penuh pengertian, bukan karena ngantuk ya. Nah, kita masuk ke pertemuan keempat yang membicarakan kasih Allah yang mempersatukan. Jadi kalau tahun lalu belajar dari Nabi Amos dan Nabi Hosea berbicara tentang pengharapan, bagaimana kita sebagai umat Kristen selalu diajak hidup dalam pengharapan walaupun menghadapi berbagai persoalan. Nah, tahun ini kita diajak belajar dari Nabi Yunus dan Nabi Yoel, berbicara tentang kasih Allah. Bagaimana kasih Allah yang menggerakkan evangelisasi diri, kasih Allah yang menggerakkan pertobatan, seperti tadi dibahas di pertemuan 1 dan 2 ya, belajar dari Nabi Yunus. Nah, kemudian Pak Teja dengan baiknya barusan menyampaikan kasih Allah yang menyelamatkan, belajar dari Yoel. Nah, di bagian terakhir pertemuan keempat ini kita mau belajar bagaimana kasih Allah mempersatukan kita semua, mempersatukan umat manusia. Belajar dari Yoel, dari perikop yang berikutnya, dari pertemuan ketiga itu. Nah, ya ini saya ulang sedikit dari pertemuan yang ketiga, kasih Allah yang menyelamatkan. Allah memberikan janji apa? Bahwa Dia akan memulihkan segala kerusakan yang ditimbulkan oleh belalang, ya, yang hasilnya dihabiskan oleh belalang. Allah memberikan satu janji secara fisik, secara duniawi. Janji ini nanti diteruskan di dalam pertemuan keempat berupa janji akan dicurahkannya Roh Kudus untuk hidup kita. Karena keselamatan tidak hanya cukup hanya dalam bentuk jasmani, tetapi memerlukan keselamatan jiwa, keselamatan rohani kita. Maka kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kita tentu masih ingat ketika tahun 2020 ya, bagaimana Paulus merayakan Paskah, kemudian menyampaikan berkat untuk Roma dan dunia. Ya, dia mengatakan, dia berbicara di depan lapangan 1 Petrus yang masih kosong, karena isolasi pada waktu itu. Paulus mengatakan, jangan takut karena kita punya iman. Dan bukan tanpa alasan ketika tahun 2016 Paulus juga menyampaikan, menjadikan tahun itu menjadi tahun kerahiman ilahi. Krisis yang kemarin berlangsung juga menimbulkan kesedihan, termasuk saya. Mami saya meninggal karena COVID. Tapi waktu saya merenungkan dalam kesedihan saya teringat ketika Paulus mencanangkan tahun kerahiman ilahi. Betapa banyak orang yang mengalami kerahiman Allah di dalam hidupnya. Ketika dia mengalami pertobatan, mengalami kerahiman ilahi yang sangat luar biasa itu, menghadapi krisis itu, maka pesan jangan takut itu sangat relevan. Pesan ini bulan kemarin ditulis dalam buku, tapi di dalam bentuk e-notebook, jadi bentuk yang sudah diringkas dalam bentuk file. Kemudian ini luar biasa, Gereja Katolik diterbangkan, diluncurkan di dalam satu satelit, dan sekarang sudah mengorbit tanggal 14 Juli itu ya, berkeliling ke seluruh dunia, memancarkan pesan-pesan Paus Fransiskus bersama paus-paus sebelumnya yang berisi tentang pengharapan, untuk terus-menerus mengajak kita semua hidup di dalam pengharapan bahwa kasih Allah sungguh menyelamatkan. Nah, kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat. Di buku diawali dengan buku itu mengawali tulisan Paus Fransiskus di dalam Fratelli Tutti, yang berbicara tentang persaudaraan umat manusia.
Paulus menyadari bahwa melihat betapa dunia ini semakin dikotak-kotakan, semakin terpecah belah oleh keegoisan masing-masing, kepentingan ideologi, perang yang berkecamuk ya, walaupun COVID masih belum selesai waktu itu di Ukraina ya. Tapi beliau selalu mengatakan jangan pernah lelah untuk mengatakan berhenti pada perang. Di dalam kitab Yoel yang akan kita pelajari di dalam pertemuan keempat, Yoel menunjukkan nubuatan bahwa Allah, janji Allah akan turunnya Roh Kudus bagi seluruh umat manusia. Karena Allah menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri manusia tidak akan pernah bisa mengalami persatuan seperti pada waktu mungkin awal diciptakan. Selalu akan timbul pertikaian, perpecahan, dan hanya kekuatan Roh Kudus yang bisa menyatukan kembali keluarga manusia, karena Roh Kudus tidak pernah membeda-bedakan manusia. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut dari ensiklik yang dituliskan Paus Fransiskus, beliau mengadakan pertemuan dengan salah satu imam besar dari Universitas Kairo yang diadakan di Abu Dhabi, yang dipromotori oleh Syekh Muhammad bin Zayed. Pada waktu itu Paus menyatakan meskipun kita berbeda budaya dan tradisi, tapi kita semua bersaudara dari Bapa yang sama. Dan kalau kita semua merasa sudah bersaudara, tentu kita bisa membuka hati kita, saling membuka hati untuk memahami satu sama lain. Persaudaraan menjadi tanda komunitas yang hidup dalam kasih. Allah hadir ketika kita hidup sebagai saudara yang saling mengasihi satu sama lain. Perkembangan berikutnya, bulan yang lalu juga, hampir bersamaan dengan peluncuran satelit itu, Paus mengundang tokoh-tokoh penerima Nobel Perdamaian, dan di situ dalam satu pertemuan tentang persaudaraan umat manusia yang berjudul Not Alone. Jadi kita tidak sendirian, kita hidup bersama-sama. Dan ketika tokoh penerima Nobel itu mulai merumuskan, ada 15 deklarasi tentang persaudaraan umat manusia. Deklarasi yang nomor 1 diambil dari perkataan Paus Fransiskus. Kita beragam, kita berbeda, kita memiliki budaya dan agama yang berbeda. Tetapi kita bersaudara dan ingin hidup di dalam perdamaian. Maka ini mengawali pertemuan keempat, teks yang dibacakan di dalam pertemuan keempat yang diambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Jadi merupakan kelanjutan dari perikop yang dibacakan oleh di dalam pertemuan yang ketiga itu. Secara struktur, perikop ini dibagi menjadi 3 bagian. Dan yang menarik, setiap bagian itu tersusun dengan baik sebagai kiastik, secara kiastik. Jadi paralel dengan konsentrik, dengan pusat di tengah. Jadi ada satu kesejajaran dan pusat di tengah. Nah, nanti kita akan lihat, kita tidak akan bacakan satu persatu, tapi kita coba lihat. Bagian yang pertama berbicara tentang janji Allah akan Roh Tuhan. Roh Tuhan akan dicurahkan pada setiap umat manusia, tidak pandang bulu, tidak pandang agama. Semua orang akan menerima pencurahan Roh Kudus. Di dalam gereja sendiri, kita belajar dari kitab suci bahwa janji Allah ini mulai dipenuhi ketika terjadi peristiwa Pentakosta. Dan perikop ini betul-betul dibaca ulang oleh Petrus ketika mereka sudah mengalami Pentakosta di lantai atas ya. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka membuka pintu, dan Petrus mengambil ayat ini untuk menyatakan bahwa
pencurahan Roh Kudus, janji Allah sudah mulai dipenuhi. Dan janji Allah ini terus-menerus berlangsung sampai kita sekarang. Setiap orang yang dibaptis pasti menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya bisa menjadi satu jemaat, satu anggota gereja yang memiliki Roh Kudus yang sama. Kita semua sebagai umat Kristen. Aku akan mencurahkan rohku. Di bagian bawah sama ya, diulangi lagi, akan kucurahkan rohku. Supaya apa? Supaya orang bisa bernubuat, bisa mendapat mimpi, bisa mendapat penglihatan-penglihatan. Janji Allah yang tadi di pertemuan ketiga bahwa akan dipulihkan semua kerugian duniawi ya, yang dihancurkan oleh wabah belalang pada saat itu, kemudian diikuti oleh janji pencurahan Roh Kudus. Seperti tadi saya sampaikan, tidak cukup hanya keselamatan duniawi ya, tapi kita lebih penting lagi harus menerima, mengalami keselamatan rohani. Jadi roh itu dalam bahasa Ibrani ruah, artinya roh, nafas ya, angin ya, roh yang memberi kita hidup. Setiap tarikan nafas kita itu adalah Tuhan yang sedang menghembusi kita dengan intim, supaya kita apa? Kita tetap hidup, kita tetap bisa mewartakan kabar baik tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua orang, supaya setiap orang bisa melakukan tugas perutusan tanpa kecuali. Tidak perlu takut ya. Kita tidak perlu mengandalkan diri kita sendiri. Ya, tadi Romo Yosef mengatakan ya, banyak pelayanan, banyak konflik di dalam pelayanan, atau banyak kekecewaan yang terjadi di dalam pelayanan. Kenapa itu bisa terjadi? Begitu kita muntaber, ya, istilah kita adalah muntaber. Begitu mengalami konflik, mundur tanpa berita. Ya, betul nggak mengalami seperti itu ya? Saya pernah juga ya, mengalami satu hal seperti itu ya, mundur tanpa berita karena ketakutan ya di dalam pelayanan. Tapi kemudian ya akhirnya dari satu peristiwa Tuhan menyapa kembali, mengajak saya kembali ikut lagi di dalam pelayanan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengalami kekecewaan kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus pada saat kita mengalami masalah di dalam pelayanan, di dalam konflik kita di dalam pelayanan, kita tidak perlu menjadi kecewa. Karena kita tahu bahwa Tuhan melalui Roh Kudus yang akan memberikan jalan keluar yang pasti lebih baik untuk kita semua, ya, bukan untuk pribadi-pribadi kita sendiri. Harapan dengan mengandalkan Roh Kudus inilah yang bisa membuat kita hidup di dalam persatuan umatnya tanpa harus merasa terpecah belah, terkotak-kotak. Tapi kita terus-menerus disadarkan bahwa apa yang kita lakukan di dalam gereja adalah satu kesatuan. Kita harus menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Kalau mungkin pendapat kita belum dihargai saat ini, mungkin Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik untuk kehidupan umat, untuk kebaikan gereja. Kita menerima Roh Kudus pada saat dibaptis yang berguna untuk bernubuat, mendapat mimpi, lalu berpenglihatan. Apa artinya? Bisa bernubuat, mendapat mimpi, atau mendapat penglihatan. Ketiga hal ini merupakan alat yang dipergunakan Tuhan untuk menyampaikan sabdanya kepada para nabi. Nah, kalau kita mendapat pencurahan Roh Kudus dan diberi karunia seperti ini, artinya berarti kita diajak untuk melakukan tugas kenabian kita sebagai seorang Kristen. Kita tahu ya bahwa setiap orang yang dibaptis punya 3 tugas. Tugas rajawi, ya, di mana kita bukan menjadi seorang raja yang besar, ya, menjadi pelayan
Menjadi tugas rajawi berarti kita diminta untuk melayani satu sama lain. Semakin merendahkan hati untuk bisa melayani satu sama yang lain. Menjadi fasilitator di gereja ya, bukan untuk datang terus minta dilayani segala sesuatu, mana semuanya harus tersedia lengkap. Enggak. Ya, kita datang hadir ke tempat umat dengan rendah hati untuk melayani mereka. Supaya apa? Supaya bukan kita, bukan diri kita sendiri yang tampil di situ, tapi sabda Allah yang hendaknya bisa meresap, disukai ya, menjadi kesukaan, menjadi habitus baru di dalam umat kita. Menyampaikan lalu tugas imamat berarti kita diajak memberkati orang lain, memberkati satu sama lain ya, bukan malah mengutuki atau memberikan mendorong mereka supaya itu ya, kalau mereka berdosa malah nanti kamu masuk neraka saja ya, seperti biarin suatu waktu kamu akan dapat hukuman ya, seperti Yunus ketika diutus ke Niniwe dia tidak mau ya, karena dianggap orang berdosa. Tapi kita diajak untuk menyampaikan, melakukan tugas kenabian berarti mewartakan kabar baik tentang kasih Allah. Lalu apa yang terjadi? Di bagian yang kedua, Yoel menyampaikan buat sebelum hari Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu hari Tuhan? Darah dan api dan gumpalan asap. Ya. Ini merupakan gambaran kengerian seperti yang disampaikan Pak, bahwa ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara Babilonia. Lalu tanda berikutnya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. Apa artinya matahari menjadi gelap? Dia kehilangan esensi fungsinya. Bulan menjadi berwarna menjadi darah. Ya. Bulan yang di dalam tradisi Israel itu merupakan penanda waktu, penanda hari-hari raya yang penting di dalam kehidupan agama mereka, tiba-tiba kehilangan fungsinya. Kondisi ini menunjukkan persis seperti ketika dunia belum diciptakan. Ketika roh Allah melayang-layang ya di dalam dunia yang gelap, di alam semesta yang masih gelap gulita ya, tidak ada terang. Nah ini mengawali untuk mengantar ke perikop selanjutnya tentang rencana keselamatan Allah. Allah pada saat hari Tuhan terjadi, dia akan meniadakan segala sesuatu dan mulai penciptaan yang baru. Di mana hanya orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah melakukan kehendak Tuhan, mengupayakan kesejahteraan bersama, yang bisa masuk di dalam dunia yang baru itu. Ini siapa yang bisa masuk ke dalam keselamatan itu? Mereka yang berseru-seru kepada nama Tuhan. Mereka yang memenuhi panggilan Allah untuk bertobat, untuk melakukan kesaksian hidup, untuk hidup berbuah di dalam kasih Allah bagi sesama. Jadi mohon pertolongan Tuhan di masa sulit, karena kita tidak pernah bisa mengandalkan diri kita sendiri. Stres, frustasi, apalagi kalau pelayanan yang mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Kalau kita andalkan Tuhan, tidak ada lagi kata stres, depresi, muntaber. Ya. Kita akan terus bisa melakukan, mewartakan kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Ini setelah membacakan teks kita menjelaskan ya, ini ada satu teknik mungkin para fasilitator ya, di dalam mengajak umat untuk ikut serta ya, di dalam supaya aktif juga ya. Ini kebetulan saya ambil kemarin saya alami di waktu saya hadir di pertemuan konferensi Federasi Katolik Kitab Suci Katolik Sedunia. Jadi setiap pagi kami melakukan refleksi kitab suci, kami membaca satu perikop, beberapa kali membaca perikop, lalu apa yang kita lakukan, setiap peserta
menyampaikan satu kata saja yang menyentuh, yang bergerak di dalam dirinya. Kata apa yang paling menyentuh di dalam perikop yang dibacakan? Saya pernah lakukan ini juga ketika masih menjadi fasilitator di paroki saya. Paroki saya di Grogol, ya, gereja Kristoforus. Jadi ada 25 atau 30 peserta. Nah, saya minta begitu membaca kitab suci apa, satu kata saja yang membuat tergerak hati kita. Nah, ketika mereka mengucapkan satu-satu bergantian, ya 25-30 orang itu selesai. Ya pasti ya. Nah, kemudian apa? Nah, minta 2 atau 3 orang mulai bersharing. Kenapa muncul kata itu? Dulu ada satu ibu, saya lupa ya tentang apa, tapi yang saya ingat dia mengatakan ada satu kata, banjir. Dia mengatakan, Pak, saya pengen mengatakan banjir. Pak. Orang lain tidak ada yang mengatakan banjir gitu. Dia mengatakan banjir. Ketika boleh nggak sharing, kira-kira kenapa ya? Iya Pak, sepertinya pada waktu banjir besar di Kristoforus itu kan ada gereja kita kebanjiran ya. Nah, dia mengungsi di tempat orang yang tidak dia kenal, dan dia belum sempat berterima kasih ke orang itu, tapi dia selalu bersyukur. Nah, berarti ibu ini kesempatan untuk membalas kasih Allah yang ibu alami pada waktu peristiwa itu. Jadi satu kata saja seperti yang dikatakan oleh perwira itu ya, ketika Tuhan bersabda, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Memperoleh satu kata saja, hidup kita akan menjadi lebih baik. Hidup kita pasti akan diubah. Tentu boleh ya, punya kata-kata, banyak kata-kata boleh tentu. Tapi satu kata sudah cukup untuk mengubah hidup kita. Dan selanjutnya ada 3 refleksi yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi yang pertama tentang Ardas KAJ, yang kedua nanti tentang contoh di dalam Fratelli Tutti, dan yang ketiga tentang gerakan ketahanan pangan yang nanti akan dilakukan KAJ bulan depan. Ardas KAJ saya masih ingat ketika itu kami di dalam kepengurusan di Perhimpunan Vincentius, kami setiap tahun bertemu dengan Bapak Uskup untuk mendapat pengarahan. Beliau mengatakan Ardas KAJ kali ini berdasarkan 4 prinsip utama dari ajaran sosial gereja, plus 1 diambil dari Laudato Si tentang lingkungan hidup. Yang pertama kita sudah lakukan tahun depan, menghargai martabat pribadi orang sesama. Yang tahun lalu, yang tahun ini kita ingin berbicara tentang kesejahteraan bersama. Refleksi yang pertama ini nanti tahun ke depan tentang solidaritas dan tentang subsidiaritas nanti. Baru yang tahun kelima tentang lingkungan hidup. Nah, tahun ini kita bicara, KAJ bicara tentang kesejahteraan bersama. Nah, refleksi yang pertama, kita mau mengajak umat supaya merefleksikan di dalam hidup apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa mendapatkan kesejahteraan bersama. Mulai dari hal yang kecil di dalam keluarga ya, dengan tidak membeda-bedakan ya, memberi yang sama untuk anak-anak, melayani orang tua ya, supaya mereka memperoleh kesejahteraan bersama. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita ya, yang memperoleh yang sedang membutuhkan pertolongan kita ya. Kalau kita tidak bisa menolong sendiri, mungkin kita bisa bersama-sama dengan orang yang lain untuk membantu demi kesejahteraan bersama. Refleksi yang kedua tentang Fratelli Tutti. Di dalam ensiklik Paus Fransiskus diambil contoh orang Samaria yang murah hati. Contoh perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, kita ingin mengajak umat supaya meneladani orang Samaria yang murah hati, yang mau berhenti memberikan waktunya, bahkan memberikan sedikit hartanya untuk orang yang sedang ditimpa kemalangan, dirampok, sedang terluka di jalanan. Sedangkan banyak orang yang memilih untuk berlalu, tapi kita diajak untuk berhenti, memperhatikan sesama, untuk bisa berbagi demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, gereja mengajak kita di dalam gerakan ketahanan pangan 2023 yang mulai bulan depan, kalau tidak salah.
KAJ mengajak kita untuk melakukan gerakan jimpitan, mengumpulkan pangan, lalu apalagi pantang membuang makanan. Jadi kalau pergi ke rumah makan, pesan secukupnya, jangan sampai bersisa lalu untuk dibuang. Itu yang, karena menurut Paus Fransiskus, menyisakan membuang makanan itu berarti merampok dari orang miskin yang seharusnya bisa memperoleh bagian dari kelebihan kita. Atau bisa juga memanfaatkan lahan kosong, keanekaragaman pangan pokok, lalu ada gerakan makanan bergizi. Nah, kita mengajak dalam refleksi yang ketiga ini mendorong umat melakukan salah satu gerakan ini untuk mendukung gerakan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh KAJ tahun ini. Merangkum dari kesemuanya ini, ya mungkin tadi sudah beberapa kali dirangkum. Jadi tahun ini kita berbicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Allah adalah sumber kasih dan keselamatan. Melalui pertemuan yang pertama dan kedua, kita belajar dari Nabi Yunus bahwa kita diajak, tadi Romo Yosef mengatakan dengan baik, kita diajak untuk bercermin dari Nabi Yunus. Apa yang terjadi di dalam Nabi Yunus adalah kita sendiri yang seringkali mungkin kita menurut pemikiran kita sendiri, kita tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Allah, tapi kita belajar untuk melakukan evangelisasi diri dan pertobatan. Kita belajar bahwa pada saat kita mau mewartakan kabar baik, kita tidak bisa mulai mendorong-dorong orang lain mengikuti teladan Yesus, tapi kita sendiri belum berubah. Kita diajak untuk berubah, dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus melakukan pertobatan secara pribadi sebelum kita mengantar orang lain kepada Tuhan. Nah, di pertemuan yang ketiga keempat kita belajar dari Yoel untuk pergi bergerak keluar. Jadi setelah mengalami hidup kita diubah oleh kasih Allah, baru kita membawakan kasih Allah itu keluar supaya kita bisa bersama-sama dengan banyak orang mengalami keselamatan Tuhan di dalam satu persatuan. Dengan demikian kita bisa semoga bersama-sama bersama KAJ mencapai mendorong kesejahteraan bersama dalam hidup kita bersama. Terima kasih.